warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat, selalu optimis dalam berbagai aktivitas. Anak-anak sekalian, sebelum Ustaz lanjutkan pertemuan pada kesempatan ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, Ustaz mengampu mata pelajaran akhlak untuk kelas 2, dan pada kesempatan ini Ustaz akan menyampaikan pembahasan tentang syukur. Anak sekalian, apa tujuan pembelajaran dari materi ini? Yang pertama, menyebutkan makna syukur. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara melakukan syukur. Kemudian yang ketiga, memahami bentuk-bentuk syukur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menyebutkan manfaat syukur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Kalian tahu pengertian syukur secara bahasa dan istilah? Ya, syukur secara bahasa, kata syukur diambil dari kata syakara, syukuran, yang berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian pernah dengar ada orang bilang syukuran, mungkin kalau ada teman-teman kalian sukses, syukuran yuk. Kalau ada teman-teman kalian dapat rezeki, syukuran yuk. Nah, inilah syukur, mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang diberikan kepadanya. Gimana rasa senang, lega itu terwujud pada lisan, hati maupun perbuatan. Ini pengertian syukur. Anak-anak sekalian, kalian tahu bersyukur dapat dilaksanakan dengan 3 cara. Bagaimana kalian melaksanakan sifat syukur ini? Ada 3 cara. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan, misalnya kalian mendapatkan rezeki dari Allah atau satu kenikmatan, kalian ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kalian berbuat kesalahan atau kekhilafan, kalian mengucapkan istighfar, astagfirullah. Kalian takjub melihat sesuatu ciptaan Allah SWT atau ciptaan Allah, kalian mengatakan subhanallah. Ini adalah bentuk kesyukuran secara lisan. Artinya kalimat-kalimat thayyibah yang diucapkan oleh lisan kita, ini bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat diberikan kepada kita. Kita semua, kalian semua, keluarga kalian sehat, kalian harus bersyukur, syukuri dengan lisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, ingat, di dalam hadis qudsi disebutkan bagaimana beratnya hukuman orang-orang yang tidak bersyukur pada Allah SWT. Man lam yashkur bi ni'mai wa lam yasbir bi balai bal yakhruj tahta as-samai falyatlub rabban siwai. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi. Siapa yang tidak syukur terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan, terhadap nikmat-nikmatku, dan tidak sabar terhadap ujian yang aku ujikan kepadanya, bal yahrus tahtas samai, keluar dari bawah langitku ini, kata Allah SWT, wal yatlub rabban siwai, cari Tuhan selain aku. Berat, anak sekalian. Maka laksanakanlah syukur itu dengan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus. Kalian juga bisa membaca Al-Quran dengan bagus, misalnya, ini juga bentuk kesyukuran kita. Cara lisan kita baca Al-Quran itu dengan lisan kita. Coba bayangkan,
Kalau mulut kita ini sariawan, kalian pernah mengalami sariawan? Merasakan sariawan? Makan juga tidak enak. Ya, membaca pun juga tidak nikmat. Maka cara yang pertama adalah bersyukur dengan lisan. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan hati. Nah, bersyukur dengan hati ini menghindarkan diri kita dari sifat iri, dengki, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Jadi kita bersyukur dengan hati, menghindarkan diri kita dari sifat riya, sifat hasad, sifat dengki. Misalnya kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan lillahi ta'ala, kemudian kita syukur dalam hati kita, senang dalam memberi, kita terhindar dari sifat riya. Nah, kemudian yang ketiga, cara melaksanakan syukur itu bersyukur dengan amal perbuatan. Nah, ini yang penting sekali. Bersyukur dengan amal perbuatan. Kalian berangkat nuntut ilmu, kalian berangkat nuntut ilmu ke madrasah muallimin sebagai calon kader persyarikatan. Ini adalah bentuk kesyukuran yang kalian lakukan. Jadi bersyukur dengan amal perbuatan, terutama perbuatan yang paling utama diperintahkan oleh Allah SWT apa? Ibadah sholat, puasa, zakat, dan yang lain-lain. Ini ibadah yang paling utama, ibadah sholat. Kalian atau kita semua melaksanakan sholat, ini bentuk kesyukuran kita diekspresikan dalam perbuatan. Yuk, anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sholat. Jangan kalian sekali-kali meninggalkan sholat. Tidak berpuasa di bulan Ramadan, kecuali orang yang uzur, ada rukhsah, ada kemudahan. Anak sekalian, lihat tuh, pada bulan Ramadan di luar sana banyak orang tidak berpuasa. Sebagai kader madrasah muallimin tidak boleh seperti itu. Sholatnya sergap. Ini nih, di asrama kan kebiasaan tuh sholat berjamaah tuh dia absen tuh, dia absen. Sholat berjamaah, hadir ke masjid atau mushola yang sudah ditentukan, dengar azan mulai berangkat. Saya nggak tahu nih, kalau di rumah kalian seperti apa? Kalau sholat subuh bangunin terus nggak oleh orang tuanya? Ya. Kalau melakukan kebaikan harus diperintahkan terus ya sama orang tuanya, tanpa ada kesadaran pada diri kita. Anak sekalian, jadi berbuat kebajikan harus dilandasi dengan kesadaran dan sergap. Nah, sergap, cepat. Gak perlu malas-malas dalam berbuat kebajikan. Ya, sekecil apapun kebajikan yang kita lakukan, kita akan dapatkan balasannya dari Allah SWT. Ini bersyukur dengan amal perbuatan. Ya. Kalian membantu orang tua di rumah juga itu bentuk kesyukuran dalam perbuatan. Misalnya, bantu orang tua, kalau yang punya adik, mau adik, atau mungkin ada juga yang bantu orang tuanya membersihkan piring di dapur, membersihkan halaman rumah. Nah ini siapa ini yang selalu seperti ini, Ustaz tahu loh, yang nggak pernah itu membantu orang tuanya nyapu halaman rumah, atau nyuci piringnya ketika habis makan nggak pernah dicuci. Nah, kita harus punya kesadaran berbuat baik dalam hal perbuatan. Ini cara kita melaksanakan syukur. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, apa bentuk-bentuk syukur dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi bentuk syukur dalam kehidupan kita sehari-hari itu satu, melaksanakan ibadah yang utama diperintahkan Allah kepada kita, seperti saya sampaikan tadi. Ibadah yang paling utama diperintahkan Allah kepada kita ibadah sholat, nggak boleh ditinggal. Jangankan ditinggal, mengulur-ngulur waktu sholat pun itu sangat dikecam oleh Allah SWT. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat.
Jadi sholatnya itu akhir-akhir. Subuh kerjakan tuh kalau sudah matahari terbit. Duhur ngerjakannya nanti pas menjelang asar. Enggak boleh terjadi. Sebagai kadar persyarikatan, kadar umat, kadar bangsa, sholat itu sudah kesadaran sendiri, enggak perlu dipaksa-paksa. Nah ini, jadi laksanakan ibadah utama yang diperintahkan Allah kepada kita. Ini yang paling utama. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan fisik. Ini penting, al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat itu terdapat pada badan yang sehat. Nah, kalau di Mu'allimin itu kan banyak aktivitas kalian anak-anakku, berolahraga, ekstra futsal, badminton, tenis meja, sepak takraw, banyak. Ini dalam rangka apa? Menjaga kesehatan fisik. Gimana dengan di rumah, anak sekalian? Habis subuh tidurkah? Mudah-mudahan tidak terjadi. Habis subuh harus bersemangat jogging di sekitar lingkungan perumahan, kalau yang ada di perumahan, di lingkungan rumah kita. Bersih-bersih rumah itu juga bagian dari olahraga. Ini penting untuk dijaga. Ya, jadi menjaga kesehatan fisik ini bentuk syukur kita dalam kehidupan sehari-hari. Makanya fisik ini jangan dipaksakan. Dia juga punya apa? Dia juga punya hak untuk beristirahat. Otak kita ini juga demikian. Jangan dipaksakan. Dalam hal apa dipaksakan? Dalam hal-hal yang bermanfaat. Ya harus, kalau bermanfaat terus betul-betul kita bersemangat untuk memaksakan diri. Gitu. Jadi menjaga kesehatan fisik kita. Al-aqlus salim fi jismis salim. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan mental dan pikiran. Ya, menjaga kesehatan mental kita, menjaga kesehatan pikiran kita. Dari bacaan juga kita bisa nanti membina kesehatan mental kita, membina kesehatan pikiran kita. Maka jangan sekali-kali membaca buku yang dapat merusak pikiran. Melihat foto-foto yang dapat merusak pikiran kalian harus dijauhi. Kemudian yang keempat, mengembangkan potensi untuk masa depan kalian. Mengembangkan potensi untuk masa depan kalian. Kalian tahu ya, di Mu'allimin itu sangat banyak sekali wadah untuk mengembangkan para santrinya. Yang hebat, mau tarung ya, masuk tapak suci. Ketangkasan, masuk Hizbul Watan. Yang punya kemampuan literasi, tulis menulis, masuk Sobat Perpus. Jurnalis, masuk jurnalis. Yang potensi untuk menjadi dai, masuk KDN. Yang mau olahraga jadi pemain futsal nasional, masuk klub futsal. Tenis meja, sepak takraw, dan lain sebagainya. Intinya, kader madrasah Mu'allimin tidak boleh vakum. Dia harus aktif untuk mengembangkan dirinya dengan potensi yang ada di madrasah kalian. Nah, sekalian, kalian yang masih belum aktif tahun kemarin, yuk tahun ini mulai aktif. Nanti ketika kalian sudah kembali ke madrasah, aktif. Sambut itu, program-program madrasah dalam bidang pengembangan diri itu, sambut itu. Kalian harus ikut, tidak boleh vakum. Jangan hanya sekolah ansih. Sekolah asrama, nggak boleh, harus beraktivitas. Ya, anak sekalian, ini bentuk yang keempat, mengembangkan potensi untuk masa depan kita. Kemudian yang kelima, tidak menyebabkan orang menderita. Baik dengan lisan kita, jangan sekali-kali lisan kita ini menyakiti orang lain. Tangan pun juga jangan sekali-kali tangan kita ini membuat orang lain jadi tersiksa, jadi menderita. Kaki kita, kebijakan kita, tanda tangan kita, jangan sampai menjadikan orang lain itu menderita. Jadi bentuk-bentuk kesyukuran kita dalam kehidupan sehari-hari tidak menyebabkan orang lain menderita. Kita harus ucapkan fakiru, fikirkan qabla an taf'al, sebelum kalian berbuat. Fikirkan sebelum kalian bertindak. Ucapan kalian,
terutama kepada orang tua di rumah, orang tua kalian di rumah. Jangan sekali-kali kalian menyebabkan orang tua kalian menderita di rumah dengan ucapan kalian. Contoh, ini kalian diminta tolong sama ibu, Bu, panggil lo nak, tolong bantu ibu. Kalian jawab apa? Tar dulu. Nggak mau, apalagi kata-kata nggak mau. Moh, apalagi. Ya. Fala taqul lahuma uff. Fala taqul lahuma uff. Jangan kalian mengatakan, nggak mau. Kul qaulan karima, katakan kalimat yang mulia kepadanya. Nggih Bu, ya Pak, dan lain sebagainya. Ingat ya, jangan sekali-kali kalian menjadikan orang tua kalian menderita di rumah. Jangan juga menjadikan guru-guru kalian menderita di sekolah. Di sekolah, di asrama, musrif dibuat menderita, pamong dibuat menderita, na'udzubillah. Tapi saya yakin anak-anakku kelas 2 ini tidak ada yang memiliki karakter seperti itu. Dia senantiasa memiliki karakter kedamaian, selalu dekat dengan ustadz-ustadznya, selalu dekat dengan musrifnya, selalu berteman dengan kawannya dengan baik, anti kekerasan dan lain sebagainya. Itulah kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, anak-anak sekalian, ini bentuk-bentuk syukur dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, apa manfaat syukur kepada Allah SWT? Kalian tahu manfaat syukur kepada Allah? Manfaat syukur kepada Allah ditambahkan nikmat. Ditambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang yang pandai bersyukur itu nikmatnya akan ditambah oleh Allah SWT. Kalau dia kufur, inna 'adzabi lasyadid. Azabku amatlah pedih. Kemudian yang kedua, diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, bersyukur adalah hal utama di sisi Allah Ta'ala. Ya, bersyukur itu hal yang utama di sisi Allah SWT. Yang keempat, disayang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, dilipat gandakan pahalanya. Nih, kalau kalian mau pahala yang dilipat gandakan, miliki sifat syukur. Kalau kalian mau disayang oleh Allah, memiliki sifat syukur. Kemudian dihindarkan dari cobaan. Dihindarkan dari cobaan. Kemudian membuat hati menjadi tenang. Inilah manfaat dari syukur. Anak-anak sekalian, pada kesimpulannya atau kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bahwa syukur merupakan salah satu akhlak mahmudah yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Kemudian manfaatnya ditambah nikmatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, kemudian disayang oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, dihindarkan dari cobaan dan membuat hati senang, tenang, tentram. Itulah kesimpulan kita pada kesempatan hari ini. Anak-anak sekalian, untuk materi lebih lengkapnya, kalian kunjungi di portal www.muallim.siswa.muallimin.sch.id. Dan jangan lupa baca materi-materi ini. Corona tidak akan menghalangi kita untuk belajar. Corona tidak akan menghalangi kita untuk belajar. Terus bersemangat. Justru dengan adanya corona ini banyak siswa muallimin Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta kreatif. Lihat tuh di Surah Muhammadiyah online tuh banyak penulis-penulis dari teman-teman kalian kelas 2, ya, kelas 3 sampai kelas aliyah. Banyak. Kalian bagaimana? Sudah punya andilkah untuk menulis? Yuk kita sama-sama menulis. Ya. Anak-anakku sekalian, jangan lupa juga kerjakan soal-soal yang ada di portal itu ya. Ini bagian dari perhatian kami kepada anak-anakku sekalian agar menjadi anak-anak yang memiliki rasa syukur. Mudah-mudahan anak sekalian dan kita semua pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.